saudara, tema kita untuk tahun ini adalah reproduksi ya, reproduksi. Nah, saudara yang terkasih, ini sangat memberkati saya ya. Kalau secara pemahaman yang singkat, mungkin kita bisa hanya berkata reproduksi itu adalah seperti seorang melahirkan gitu kan, melahirkan atau mengadakan gitu sesuatu yang serupa dengan induknya gitu kan, ya, serupa dengan induknya. Itulah reproduksi. Tetapi lebih jauh lagi kita dalami, ternyata bukan sesederhana itu, saudara. Amin. Bukan sesederhana itu. Kita tahu gembala kita di GBI Internasional, Pak Timotius Haripin, secara jasmani dia tidak mempunyai keturunan ya, tetapi secara rohani banyak anak-anak rohaninya gitu. Banyak anak-anak rohaninya. Nah, sebenarnya mana yang lebih penting, anak jasmani atau anak rohani gitu kan? Kalau bisa anak jasmani juga dan anak rohani juga. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini ayatnya ini sangat-sangat memberkati saya ya saudara. Kejadian 1 ayat 28 yang berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah saudara, di sini Tuhan memberkati manusia itu. Setelah ayat 26 dituliskan bahwa Tuhan menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia, laki-laki dan perempuan. Kalau di sini zaman sekarang ini ada bertambah lagi LGBT gitu kan, itu bukan dari Tuhan ya saudara. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, dan diciptakannya mereka serupa dan segambar dengan dirinya, dengan Tuhan. Nah, setelah Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya, laki-laki dan perempuan, maka Tuhan memberkati manusia itu. Tuhan mengatakan, beranak cucu dan bertambah banyaklah, berkuasalah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, saya melihat di sini penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya berkat Tuhan itu bukan saja secara kuantitas, penuhilah bumi dikatakannya, berarti manusia itu akan memenuhi bumi secara kuantitas, secara jumlahnya tersebar sampai kemana-mana. Tetapi juga Dia memberkati dengan kualitas, taklukkanlah itu. Artinya ini manusia yang direproduksi ini nantinya bukan saja bertambah banyak, tetapi dia juga harus berkualitas gitu. Amin. Harus berkualitas, menjadi manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang bisa menaklukkan bumi ini. Jadi oleh karena itu saudara, manusia itu entah kenapa dia suka manjat gunung. Amin. Suka manjat gunung, suka menyelam lautan sampai lautan yang paling dalam di Palung Marijuana itu ya, entah kalau apa itu sampai 10 km itu pun mau dijelajahi manusia, karena memang manusia itu sudah diberkati untuk menaklukkan bumi ini. Amin. Untuk menaklukkan bumi ini. Dan saudara yang terkasih, turunkanlah dulu karena saya tidak mengerti benda ini. Nah, saudara yang lanjut. Oke, taklukkanlah itu kualitas, dan selanjutnya. Nah, jadi saudara yang terkasih, saudara masih ingat atau enggak? Jadi GBI Rock itu luar biasa saudara. Aku paling suka sama GBI Rock. Dia visinya jelas, misinya mantap,
dan dia punya nilai-nilai dan kualitas, saudara. Jadi kualitas dari GBI Rock Internasional adalah salt, ya. Salt itu kalau bahasa Inggrisnya garam, ya. Garam. Artinya kita ini harus berdampak bagi dunia ini, memberikan rasa, amin. Kita harus memberikan rasa. Jadi salt itu ada itu dari singkatan ya saudara. S-nya itu lanjut sayang. Adikku sayang, jangan cemburu ya sayang. Haleluya. Jadi satu kualitas yang perlu kita miliki di GBI Rock Pematang Siantar ini saudara adalah spiritual, amin. Spiritual, satu kualitas yang harus kita miliki di GBI Rock ini adalah spiritual. Jadi kalau saudara datang ke sini, saudara dibentuk, dituntun, dibina supaya spiritual saudara semakin baik, amin, semakin berkualitas sesuai dengan kualitas yang dikehendaki Allah, yaitu kualitas di mana kita ini harus seperti dirinya, amin. Sebab itulah yang pada mulanya diciptakan Allah, kita harus seperti dirinya. Nah, jadi kita perlu memperhatikan ini. Ada 4 saudara yang GBI Rock tanamkan supaya di sana kita bisa dibina, supaya di sana kita dibentuk menjadi manusia-manusia yang berkualitas, amin. Pertama, dalam hal kerohanian kita saudara, dalam hal kerohanian kita, kualitas yang seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang kita punyai dalam hal kerohanian. Kualitas yang kita butuhkan adalah sampai, coba kita buka Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9 saudara. Susah ya. Nah, kalau gitu saya bacakan aja. Kalau memang susah nggak apa-apa ya. Nah, saya bacakan Kejadian pasal 6 ayat 9. Kualitas apa yang dikehendaki Tuhan agar kita miliki? Nah, saudara, ini riwayatmu ya. Berikutnya tentang riwayatmu saya bacakan. Inilah riwayatmu. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara yang terkasih, dalam hal spiritual, dalam hal kerohanian, yang dituntut dari kita adalah sampai kita mempunyai kualitas kerohanian seperti Nuh, amin. Amin. Sampai kita mempunyai kualitas kerohanian seperti Nuh, yaitu bergaul karib dengan Tuhan, ya, bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan? Ya harus ada komunikasi, amin. Komunikasi yang baik. Kalau kurang komunikasi nanti kurang pengertian. Akhirnya terjadilah permasalahan. Kan gitu biasanya kan. Kalau kurang komunikasi, wah timbullah kecurigaan. Terjadilah permasalahan. Sebenarnya kalau udah komunikasi dengan benar, oh ternyata maksud Bapak kemarin seperti ini ya gitu kan. Saling pengertian. Karena saling pengertian timbullah kekuatan dalam bekerja sama, amin. Nah, jadi harus ada komunikasi yang baik antara kita dengan Tuhan gitu. Jangan kita cuman ngomong aja, mendengar Tuhan nggak pernah gitu kan. Cuman ngomong berdoa terus berdoa. Datang orang, kau kebanyakan berdoa, sekali-sekali dengarlah suara Tuhan katanya kan. Karena selalu berdoa dan tidak mau mendengar suara Tuhan. Tetapi hubungan yang karib itu, hubungan yang baik itu harus ada komunikasi timbal balik. Amin. Harus ada komunikasi timbal balik antara kita
dengan Tuhan kita. Nah, oleh karena itu saya buka Alkitab Roma pasal 8 ayat 14. Di sini berkata, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, jadi saudara, kemudian ayat 15-nya kalau bisa ditampilkan nggak apa-apa. Ini saya bacakan ayat 15-nya. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi di sini dikatakan roh Allah lah yang menjadikan kita anak Allah. Amin. Roh Allah lah yang menjadikan kita anak Allah, dan rohnya itu lah yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Dan rohnya itulah yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita nyanyi, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Artinya kita berseru karena apa? Saya harap bukan karena akal pikiran kita, bukan karena logika kita, tetapi karena roh Allah yang ada di dalam kita. Saya suka Galatia 4 ayat 6. Dan ini sangat membuat saya jelas tentang ayat Roma pasal 8 ayat 15 tadi. Galatia di mana ya? Saudara, kebiasaan pakai handphone jadi agak susah ya membuka. Dan karena kamu adalah anak. Ya, tolong dibaca. Ya, ini ternyata sudah ada. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Amin. Karena kita adalah anak, maka roh anak Allah menyuruh roh anaknya itu di dalam hati kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi roh Tuhan itulah yang roh Allah itu, roh Kristus yang ada di dalam kita, bahwa kita adalah anak, kita imani kita anak. Amin. Amin. Kita imani kita anak. Kalau iman kita itu sungguh-sungguh, kalau iman kita itu kita percayai benar-benar, maka roh anaknya itu akan ada di dalam kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang terkasih, berbicara tentang iman, berbicara tentang kesembuhan, Tuhan Yesus selalu berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Amin. Nah, jadi orang bisa sembuh karena dia punya iman, dan imannya itulah yang menyembuhkan dia oleh kuasa Kristus. Amin. Imannya itulah yang menyembuhkan dia oleh kuasa Kristus. Nah, saudara yang terkasih, kemarin 3 minggu yang lalu saya sakit, sepertinya sakit mau gejala tipes lagi ya saudara. Suhunya udah 38,5 derajat Celcius. Nah, saudara yang terkasih, saya biasa berpuasa saudara. Saya biasa berpuasa. Pikir saya puasa ini berguna juga, pikir saya kan, menambah lemak di tubuh dan mengurangi lemak di tubuh saudara. Saya lihat perut saya saudara kalau puasa kan kok masih besar ya. Gimana saya nggak puasa, saya bilang. Itu terasa besar kali gitu. Nah, saudara yang terkasih, dan juga mengurangi biaya hidup. Amin. Saudara ketawa ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, jadi saya putuskan hari
hari kejadiannya hari Jumat ya, hari Jumat suhu saya 38,5. Jadi saya pergi ke LP ya, saya dengan iman percaya bahwa saya akan sembuh gitu ya saudara. Tetapi enggak juga 37, tetap 37. Wah, istri saya udah mulai khawatir sama saya. Aduh, kau jangan apalah ke dokter katanya. Kan adanya BPJS katanya. Enggak apa, kita kan udah bayar gitu ke dokter. Tapi saudara yang terkasih, aku punya iman beda gitu. Aku mau menguji imanku gitu. Ya memang ke dokter bisa, dan saya juga percaya dokter bisa menyembuhkannya. Dan hari Senin saya putuskan, saya bilang sama istri saya, sayang, kau jangan menjadi melemahkan iman saya, kau dukung saya ya. Saya bilang, iya siap sayang katanya, siap gitu. Jadi dia memberikan dukungan kepada saya. Saya bilang, saya akan berpuasa hari Senin dari malam sampai sore. Saya tidak makan, tidak minum, saya katakan gitu. Ya mungkin udah biasa ya, jadi nggak khawatir lagi. Ya udah, kau puasa aja lah gitu. Dan tolong jangan diganggu gitu ya. Artinya saya melakukan aktivitas saya seperti biasa juga gitu. Melakukan aktivitas seperti biasa, tapi artinya secara mental jangan ditekan, jangan diintimidasi gitu. Dan tetap mendukung. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya selesai puasa, saya besoknya hari Selasa, saya ya beraktivitas seperti biasa, dan hari Rabunya saya bawa mobil ke Medan, hari Kamisnya pulang lagi, dan setelah sampai di Siantar, keadaan saya makin sehat. Amin. Keadaan saya makin sehat. Terpujilah nama Tuhan. Sebab saya berkata saudara, jika saudara percaya, jika saudara mengimani apa yang saudara percayai, apa yang saudara imani, maka akan jadi sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Akan jadi sebuah kebenaran. Jika saudara imani, itu akan jadi sebuah kebenaran. Tetapi saya katakan, kadang-kala iman itu akan diuji. Seberapa besar imanmu, iblis akan mengujinya. Dan sampai iblis berusaha sampai engkau lemah dan ragu-ragu akan kepercayaan. Akhirnya itu tidak terjadi. Oleh karena itu Tuhan, janganlah bimbang hatimu katanya. Tetaplah teguh percaya, maka itu akan terjadi kepadamu. Amin. Itu akan terjadi kepada saudara. Apa pergumulan saudara? Apa masalah saudara? Jika saudara mengimani Tuhan sanggup menolong, maka Tuhan menganggap itu sebuah kebenaran. Dan Tuhan akan ditolong. Tuhan akan menolong saudara. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah. Jadi kalau kita mengimani saudara, kita ini adalah anak Allah. Seperti Yohanes yang menulis kitab Yohanes, dia berkata, akulah rasul yang paling dikasihi katanya kan. Ya itu terjadi pada dirinya, dia mengimaninya, dia memperkatakannya kan, dia menghidupinya, terjadi pada dia. Karena saya kalau membaca kitab Yohanes ini, pikiran saya langsung terbuka, ya kan? Satu Yohanes itu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu ayat berapa? Firman itu telah menjadi manusia. Sudah jelas gitu, sangat jelas membuka pikiran kita gitu. Nah, saudara yang terkasih, jika kita mengimani apa yang kita percaya, maka itu terjadi bagi kita. Kalau kita mengimani bahwa kita adalah anak Allah, kita maka akan menjadi anak Allah. Dan Galatia 4 ayat 6 berkata, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kamu dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab kamu adalah anak. Karena kita mengimani kita anak, maka terjadilah. Kalau kita adalah anak, roh anaknya itu Kristus ada di dalam kita, dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Haleluya. Ada satu video saudara yang mungkin bisa kita lihat.
kita analogikan. Coba diputar. Jadi video ini saya cari-cari saudara. Saya pernah melihatnya dulu beberapa bulan yang lalu ya. Saya cari-cari sampai berapa lama, berapa hari. Ini pada saat saya lihat ini, hati saya gimana gitu. Hati saya sangat-sangat bahagia, bersuka cita saudara. Ya, bisa kita saksikan nanti. Haleluya. Dan ini merupakan ya saudara, kita berbicara tentang anak. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Nah saudara, kalau anak, kita mengenal Bapak kita. Amin. Amin. Kita mengenal Bapak kita. Pada saat Bapak kita datang, kita akan, bahkan belum datang pun, kita sudah entah gimana gitu. Baru setelah saya lihat ini, waduh, apakah hati saya seperti anak ini? Ternyata saya selidiki hati saya. Ternyata saya bukan anak yang baik. Ternyata saya bukan anak yang baik. Gairah saya belum menunjukkan saya seorang anak. Ya kan? Pada saat saya datang beribadah di rumah Tuhan, di rumah Bapa saya menghampiri dan tidak ada gairah seperti anak itu saya lihat di dalam diri saya. Saudara yang terkasih, mungkin ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Pada saat kita datang di hadapan Bapa, pada saat kita menyembah Dia, biarlah kita seperti anak yang tadi saya, yang mencari-cari Bapaknya. Di mana dia? Di mana dia itu? Di mana Bapak itu? Itu katanya. Itu di situ. Mana di mana gitu. Pada saat bertemu dia berlari, dia memeluk saudara, dia mencium. Pak, aku rindu samamu gitu kan. Pak, aku rindu samamu gitu. Dan bapaknya itu pun memeluk dia, mencium lagi. Nah, seperti itulah kehidupan antara anak dan bapak saudara. Kehidupan itulah seharusnya kehidupan antara anak dan bapak. Selama ini saya duduk di bangku, tidak punya kerinduan saudara. Tidak punya kerinduan. Tapi saya mau belajar. Saya mau seperti anak itu yang bertemu dengan bapaknya. Saya selalu rindu akan pelukan sang Bapa. Saya selalu rindu akan ciuman sang Bapa. Akan kasihnya yang besar itu, yang menghangatkan, yang menghidupkan, yang memberikan sukacita dan sejahtera kekuatan kepada saya. Saudara yang terkasih, coba kita mulai hidup kita mengimani firman Tuhan yang telah kita ketahui. Hidup sebagai anak yang benar-benar mengasihi Bapa. Pada saat kita datang kepadanya, kita boleh mencari-cari Dia. Di mana Bapa? Di mana Bapa? Itu suatu kerinduan yang luar biasa saudara. Itu suatu semangat yang luar biasa, gairah yang luar biasa saudara. Dan saya percaya setiap orang yang rindu untuk berjumpa dengan Bapa di tempat ini pasti akan berjumpa dengan Bapa. Amin. Pasti akan berjumpa dengan Bapa. Saya pernah dilawat Roh Kudus. Amin. Artinya roh seperti yang kita baca tadi. Maka roh
jika engkau adalah anak, maka Allah akan mengutus roh anaknya itu kepadamu. Nah, jadi saya dulu, ini kesaksian ya saudara, banyak kejadiannya, memang banyak kejadian, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan waktu Natal di Gedung Putih dulu, entah tahun berapa itu, di Gedung Putih ini saya saksikan di tempat ini. Jadi itu adalah Natal yang bisa dikatakan Natal yang membuat cemas, dan juga Natal yang memberikan sukacita damai sejahtera, kekuatan yang baru ya. Jadi saudara yang terkasih, di balik semuanya drama saya dan istri saya, ada sebuah kejadian gitu kan, bahwa kiriman jahitannya dia nyangkut di angkot ya, nyangkut di angkot gitu. Jadi ya, kiriman ini baju yang mahal gitu, dan kebetulan saat itu kami beribadah gitu kan, kami beribadah, istri bilang, ayo ambil cepat ambil itu, nanti hilang itu katanya. Nah, padahal udah jam 7 atau jam 8 malam itu. Nah, padahal pengkhotbah waktu itu berkata, biarlah damai sejahtera Yesus itu raja damai dikatakan kan. Biarlah damai itu ada di dalam hati. Bagaimana aku mau damai Tuhan? Istriku mendesak-desak aku. Bagaimana aku bersuka cita? Bagaimana Tuhan tolong aku ini Tuhan? Nanti kalau kebiasaan istriku bisa ngamuk-ngamuk. Gimana Tuhan ini? Itulah drama di balik drama antara saya dan istri saya. Tuhan tolong Tuhan. Ya, kau harus tetap sukacita, ada damai di hatimu. Sebab Kristus ada di dalam kau harus tetap damai. Nanti aku kecuali, nanti aku bilang nggak mikirin gitu. Nanti aku kesana, ya udah, adalah aku menjadi manusia yang damai gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah masalah, tetapi aku memutuskan untuk tetap beribadah mendengarkan khotbah ini, walaupun istri semakin kesal gitu. Ya kan? Tetapi saudara, pada saat berdoa, kurasakan Roh Kudus dicurahkan sampai meluap saudara. Sampai dia meluap. Pada saat meluap kita biasanya berbahasa roh gitu kan. Gitu. Dan satu hal yang ku tahu, di situ ku rasakan, ternyata waktu di situ sebelum aku mengerti ayat ini, aku mengalaminya saudara. Roh Tuhan itu masuk kepada kita. Apa yang kita permasalahkan di dalam hati kita ini, bukan masalah yang tadi ya, bukan masalah kayak itu. Waktu itu kami mau ngambil rumah, tapi rumahnya ini susah kali dapat gitu kan, harus banyak apa. Itulah yang sedang ada di dalam hatiku paling dalam pada saat itu. Dan Tuhan tahu itu. Langsung diselidikinya isi hati kita ini. Diselidikinya. Apa yang menjadi permasalahan kita. Kadang-kadang saudara-saudara bisa berdoa dengan mulut saudara panjang lebar, tetapi Tuhan mendengar hati saudara, men. Tuhan mendengar hati saudara. Masuk ke dalam hati, dia mengetahui. Dan akhirnya di situ saya meledak, gitu kan. Nah, di situ saya meledak. Jadi setelah pulang, waduh, aku harus membereskan istriku dulu ini supaya dia tenang. Puji Tuhan dia tenang, gampang kok tenang istriku. Gampang kok dia tenang. Nah, dia tenang. Ya udahlah, besok aku akan ke sana, dia bilang. Besok aku ke sana, langsung dikasih apa itu. Artinya semuanya beres, saudara. Semuanya beres, aku beres kan saya? Beres. Semuanya beres, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan itu bisa membereskan semua masalah kita. Yes. Amin. Asal kita benar-benar datang sama Dia, asal kita benar sungguh-sungguh di dalam Dia, ada damai di hati kita, ada sukacita, kita tetap percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatu. Amin. Dan tidak saya perpanjang lagi,
firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini ada di dalam hati dan pikiran kita, berkuasa di dalam hidup kita. Saudara, untuk boleh lagi menyerap, mendalami, merasakan hadirat Tuhan, saya undang pemain musik untuk menyanyikan lagu yang tadi, hidupku biarlah menggenapi firman